Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Jelaskan macam-macam penyimpanan data: disket, hard disk, optical disk, flash drive, SSD, SATA, NVMe, M2. Disket merupakan salah satu perangkat komputer yang juga dinamakan sebagai floppy disk. Disket adalah perangkat keras pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Hard disk adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data pada komputer. Semua data yang ada dalam komputer, baik itu dokumen, gambar, data sistem, OS, aplikasi, akan tersimpan dalam perangkat ini. Optical disk, dalam istilah komputer, penggerak cakram optis, bahasa Inggrisnya optical disk drive atau ODD, adalah sebuah penggerak cakram yang menggunakan sinar laser atau gelombang elektromagnetik sebagai bagian dari proses membaca atau menulis data ke dalam atau dari cakram optis. Flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAD yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulis dengan mudah. Sekarang kapasitas yang tersedia untuk USB flash drive adalah 8 GB sampai 512 GB. Besarnya kapasitas media ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. SSD SATA. Temuan teknologi baru ini berfungsi sebagai konektor universal yang melibatkan kabel listrik dan kabel data SATA dengan throughput yang sangat cepat dalam kecepatan baca tulis data file. NVMe merupakan akronim dalam teknologi bernama Non-Volatile Memory Express. Teknologi ini memungkinkan SSD bisa memiliki kecepatan baca dan tulis lebih cepat lagi, tidak dibatasi oleh kecepatan standar yang diterapkan pada koneksi SATA. NVMe dipahami sebagai bus memori atau teknologi transfer data yang setingkat lebih cepat dibandingkan SATA. M2 juga dikenal sebagai Next Generation Form Factor. NGFF adalah spesifikasi untuk kartu ekspansi komputer yang dipasang secara internal, dan konektor terkait M2 menggantikan standar MS SATA. Jelaskan sektor dan track pada sebuah penyimpanan data. Sektor adalah sejumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang membentuk lingkaran konsentris. Apa itu bad sector pada hard disk? Bad sector adalah suatu tanda yang menyatakan bahwa ada bagian tertentu dari fisik cakram keras atau cakram floppy yang mengalami kerusakan sehingga tidak lagi digunakan. Jelaskan cara kerja flash drive. 1. Konektor berfungsi untuk menghubungkan perihal yang terdapat dalam flash disk ke port USB untuk kemudian diakses oleh ISO. 2. Pengontrol penyimpanan memori berfungsi mengontrol dan menyediakan penghubung ke alat flash disk yang bertugas menjaga kestabilan perangkat. Pengontrol berisi suatu RISC mikroprosesor berukuran kecil dan hampir sama pada RAM. 3. Lalu pointers ini bekerja selama perangkat mengecek dan mengirimkan kode ke MCU prosesor. 4. Setelah kita membuat suatu file dan menyimpannya di USB flash drive, maka bagian ini adalah tempat penyimpanan datanya. Biasanya juga digunakan di dalam kamera digital. 5. Perangkat ini menghasilkan 12 MHz sinyal dari perangkat utama dan mengendalikan keluaran data perangkat sampai sebuah tahap penguncian. 6. Lampu indikator berfungsi untuk menandai adanya transfer data atau adanya data yang dibaca dan data yang ditulis. 7. Menandai apakah perangkat ada di dalam mode write protection atau tidak. 8. Ruang kosong disediakan untuk tambahan satu flash memori dan dapat digunakan untuk menyimpan data lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Jelaskan perbandingan hard disk dengan SSD dengan melihat speknya, harga, berat, kecepatan read, write, dan lain-lain. Komponen yang terdapat di dalamnya. Hard disk atau HDD memiliki bagian mekanik yang terdiri atas piringan, lengan, dan motor yang terhubung langsung ke piringan. Sedangkan SSD tidak memiliki ketiga bagian seperti yang ada pada hard disk. Ketika komponen utamanya terdiri atas IC, integrated circuit, chip, dan kapasitor sebagai media penyimpanan.
1. Memiliki cara kerja yang berbeda. Sistem kerja pada hard disk menghubungkan antara sistem mekanik dan elektrik untuk mengolah data. Piringan yang menjadi bagian mekanik hard disk akan diputar oleh motor dan ujung lengan digunakan untuk komponen elektronik guna menghubungkan aktivitas menulis maupun membaca suatu data. Sedangkan SSD hanya mengandalkan sistem elektrik saja. Jadi tidak ada satu bagian pun yang bergerak selama proses menulis maupun membaca data. Layaknya proses pembacaan data dari flash disk maupun RAM. Kira-kira seperti itulah cara kerja SSD yang sebenarnya. 2. Tingkat kemampuan membaca maupun menulis data. Berbicara tentang kecepatan kerja, SSD lebih bisa diunggulkan karena semuanya mengandalkan sistem elektrik. Tingkat kecepatan SSD 8 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Tak heran kalau kebanyakan pengguna komputer atau laptop saat ini beralih ke SSD. Dengan kinerjanya yang cepat, maka memproseskan data menjadi lebih efektif dan efisien. Pengguna tidak perlu menunggu terlalu lama agar data-datanya siap digunakan untuk keperluan masing-masing. 3. Berat masing-masing. Komponen yang ada pada setiap perangkat penyimpanan sangat mempengaruhi berat masing-masing. Mengingat komponen di dalam hard disk adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar. Begitulah pula dengan beratnya. Sedangkan ukuran SSD saat ini sudah disusutkan menjadi sebesar 2,5 inci saja. Dengan ukuran segini, beratnya tentu lebih ringan dan pas bila disematkan pada laptop. 4. Fragmentasi yang berbeda. Fragmentasi merupakan perencanaan data-data yang disimpan dalam hard disk yang disebabkan karena penuhnya hard disk. Data yang awalnya tersusun secara rapi dan beraturan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan inilah yang menyebabkan kinerja hard disk menjadi lambat secara perlahan. 5. Efek yang mungkin timbul dari penggunaan keduanya. Penerapan teknologi yang berbeda sudah pasti menimbulkan efek samping yang berbeda pula terhadap kedua jenis perangkat penyimpanan ini. Penggunaan hard disk biasanya menimbulkan suara berisik sebagai akibat dari kinerja sistem mekanik dalam komponen HDD. Sedangkan pada SSD, suara tersebut lebih halus dan pelan. Hal yang tak kalah penting adalah SSD tidak mudah panas, sehingga ketahanan dan keawetannya lebih bagus dibandingkan HDD. 6. Harga yang juga berbeda. Mengingat teknologi yang disematkan pada SSD jauh lebih canggih, sangat wajar apabila harganya lebih mahal dibandingkan HDD. Harga SSD berada di kisaran 900 ribuan hingga 5 jutaan. Harga ini disesuaikan dengan besarnya kapasitas penyimpanan dan spesifikasi itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai soal nomor 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.